Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pengantar biosistematika ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang materi ketiga, yaitu klasifikasi. Yang pertama yaitu jelaskan 2 kriteria dalam klasifikasi biologis. 2 kriteria dalam klasifikasi biologis menurut prinsip umum meliputi keserupaan, yaitu klasifikasi yang didasarkan pada kemiripan dan persamaan atribut seperti bentuk dan struktur fisik organisme. Yang kedua yaitu kekerabatan genetika, yaitu klasifikasi yang mempertimbangkan hubungan genetik dan filogenetik antara organisme. Kalau menurut saya, 2 macam kriteria itu ada keserupaan sama kekerabatan. Kedua kriteria tidak selalu sama dan organisme itu tidak selalu berkerabatan dekat walaupun organisme itu sama. Kalau menurut saya kriteria itu ada 2, yaitu kriteria morfologi yang berfokus pada bentuk fisik dan struktur organisme, dan yang kedua kriteria genetika yang berfokus pada informasi genetika dan organisme. Kalau menurut saya sama dengan saudari ini, yaitu ada 2, yaitu kriteria morfologi dan kriteria genetika. Yang mana kriteria morfologi ini mengacu pada ciri-ciri fisik atau struktur tubuh organisme, sedangkan kriteria genetik yang mana ini mengacu pada persamaan genetik atau informasi genetik organisme. Baik, kalau menurut saya sama sepakat dengan semuanya karena kriteria morfologi atau kriteria keserupaan dan yang kedua itu adalah kriteria genetika atau kriteria kekerabatan atau persamaan asal usul. Baik, lanjut ke nomor 2, yaitu jelaskan 3 fungsi klasifikasi. Klasifikasi mempunyai 3, yaitu klasifikasi merupakan katalog simpanan informasi, yaitu yang kedua klasifikasi memungkinkan prediksi mengenai berbagai karakteristik anggota suatu takson bahkan takson yang belum ditemukan, yaitu yang ketiga klasifikasi dapat menjelaskan berbagai kesamaan atribut yang antar organisme atau apapun itu. Kalau menurut saya 3 fungsi klasifikasi adalah identifikasi organisme yang memudahkan dalam mengidentifikasi dan memberi nama pada organisme. Yang kedua, memahami hubungan kekerabatan, membantu dalam memahami hubungan evolusi antar organisme. Dan yang terakhir, studi keanekaragaman hayati, memungkinkan untuk mempelajari keanekaragaman organisme di dunia ini. Baik, kalau menurut saya 3 fungsi klasifikasi dalam biologi yaitu pengorganisasian keanekaragaman hayati. Artinya klasifikasi membantu mengatur dan mengelompokkan spesies berdasarkan kesamaan dan perbedaan karakter. Yang kedua yaitu memudahkan identifikasi dan studi. Artinya klasifikasi memudahkan penelitian dan identifikasi spesies baru serta pemahaman tentang hubungan evolusi. Dan yang terakhir yaitu mengetahui hubungan kekerabatan. Artinya klasifikasi memungkinkan kita untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Baik, kalau menurut saya masa sependapat dengan saudari Jawa yang mengatakan bahwa yang pertama itu adalah identifikasi organisme, dan yang kedua adalah pemahaman kekerabatan, dan yang ketiga adalah organisasi informasi biologis. Kalau menurut saya fungsi klasifikasi itu yang pertama adanya identifikasi organisme, yang mana klasifikasi ini membantu mengidentifikasikan dan memberi nama pada berbagai jenis organisme. Yang kedua itu pemahaman kekerabatan, yang mana klasifikasi ini membantu dalam memahami hubungan kekerabatan antar organisme. Dan ketiga, organisasi informasi biologis. Klasifikasi ini membantu dalam mengorganisasi informasi biologis tentang kekerabatan hayati. Sekarang kita masuk ke dalam soal yang ketiga. Saya bacakan soalnya. Bedakan ketika mazhab taksonomi dalam hal penerapan kedua kriteria klasifikasi. Kalau menurut saya, mazhab yang pertama, mazhab penetik
genetik, artinya lebih fokus pada kriteria morfologi dalam klasifikasi. Yang kedua, mazhab filogenetik, yang artinya menggabungkan kriteria morfologi dan genetik dalam klasifikasi. Dan yang terakhir, mazhab evolusioner, yang artinya lebih fokus pada kriteria genetik dalam klasifikasi. Dalam mazhab-mazhab taksonomi ini, penerapan kedua kriteria klasifikasi dapat bervariasi tergantung pada pendekatan yang digunakan. Baik, kalau menurut saya perbedaannya itu, kalau mahjab klasik itu fokus pada kesamaan fisik yang mudah diamati. Kalau mahjab evolusioner itu fokus kesamaan anatomi, fisiologi yang berkaitan dengan hubungan evolusi. Sedangkan kalau mahjab genetik yaitu fokus pada kesamaan susunan DNA dan kromosom. Kalau menurut saya sama dengan saudara Jahwa dengan Ulat. Oke, di sini ada 3 mazhab, yaitu klasifikasi genetik berprinsip kepada keserupaan, dan klasifikasi evolusioner berfokus kepada atau berprinsip pada keserupaan atau kekerabatan, dan klasifikasi kladistik berfokus kepada kerabatan. Baik, kalau menurut saya perbedaan dari ketiga mazhab tersebut yaitu genetik tidak peduli apakah harus digunakan dalam klasifikasi, artinya yaitu berdasarkan kesamaan morfologi tanpa mempertimbangkan hubungan kekerabatan. Sedangkan kladistik hanya menggunakan karakter homolog keturunan dan hanya mengakui kelompok yang monofiletik. Dan evolusioner itu menggunakan karakter homolog baik yang turunan maupun yang moyang dan mengakui kelompok yang monofiletik atau parafiletik. Balik ke pertanyaan keempat, yaitu jelaskan perbedaan taksonomi alfa, beta, dan gamma, dan berikan contohnya, yaitu taksonomi alfa itu menentukan, mendeskripsi, dan memberi nama spesies individual. Nah, contohnya itu adalah mendeskripsi spesies baru pada hutan ataupun mendeskripsi spesies-spesies baru. Nah, kalau taksonomi beta itu adalah mengklasifikasikan spesies ke dalam kategori yang lebih tinggi, seperti famili, ordo, kelas, dan lain-lainnya. Contohnya itu adalah mengklasifikasikan spesies burung berdasarkan kesamaan anatomi dan perilaku. Nah, terus ada taksonomi gamma. Taksonomi gamma itu fokus pada menganalisis variasi intraspesifik dan mempelajari evolusi. Contohnya itu mempelajari variasi genetik pada spesies kupu-kupu di berbagai habitat. Baik, kalau menurut saya yaitu yang pertama itu adalah taksonomi alfa, yaitu taksonomi yang berfokus kepada organisme yang paling rendah atau disebut dengan spesies. Contohnya yaitu adalah Felis catus atau kucing. Dan di taksonomi beta yaitu pada klasifikasi organisme yang berfokus di tengah-tengah atau disebut dengan genus atau family. Contohnya yaitu adalah pantera atau harimau atau singa. Dan yang ketiga itu adalah taksonomi gamma yang melibatkan klasifikasi organisme ke dalam takson yang lebih tinggi. Contohnya itu adalah ordo, kelas, atau filum. Dan contohnya itu adalah karnivora atau hewan pemakan daging. Menurut saya, taksonomi alfa itu merupakan taksonomi yang berfokus pada klasifikasi organisme ke dalam spesies dan tingkat taksonomi yang lebih rendah. Contohnya itu Homo sapiens, yaitu manusia. Yang kedua itu taksonomi beta. Taksonomi ini lebih berorientasi pada klasifikasi organisme ke dalam kelompok yang lebih besar seperti genus dan famili. Contohnya pantera itu harimau, singa. Yang ketiga itu taksonomi gamma. Taksonomi ini melibatkan klasifikasi organisme ke dalam kelompok takson yang lebih tinggi seperti ordo, kelas, atau filum. Contohnya karnivora, kelompok hewan yang makan daging seperti kucing. Tunggal, contohnya seperti manusia dan singa. Yang kedua, taksonomi beta, yaitu tingkat klasifikasi menengah yang mencakup kelompok organisme yang lebih besar daripada spesies tunggal, tetapi lebih kecil daripada genus. Contohnya
kucing besar, singa, harimau, dan kucing domestik. Dan yang terakhir, taksonomi gamma, yaitu tingkat klasifikasi yang lebih tinggi yang mencakup kelompok organisme yang lebih besar daripada taksonomi beta. Contohnya karnivora, kucing besar, anjing, atau beruang. Kalau menurut saya, taksonomi alfa yaitu keanekaragaman dalam ekosistem tertentu, di mana taksonomi ini dilakukan pada tahap awal, ketika belum ada atau sangat sedikit data yang dimiliki tentang organisme-organisme yang ada. Contohnya seperti jumlah spesies yang ada di hutan hujan tropis. Sedangkan taksonomi beta adalah perbedaan keanekaragaman antar ekosistem, di mana setelah data semakin terkumpul, sebagian spesies telah dikenali atau diidentifikasi, maka dapat dilakukan klasifikasi atau pengelompokan spesies. Contohnya yaitu perbandingan spesies antara hutan hujan tropis dan yaitu taksonomi gamma, yaitu keanekaragaman total di wilayah geografis yang lebih luas, yang setidaknya berdasarkan cerita atau klasifikasi yang telah dihasilkan dan diuji kualitasnya berdasarkan kajian evolusi dan kekerabatan yang merupakan taksonomi gamma. Contohnya yaitu total spesies yang ada di seluruh kepulauan. Yaitu perbedaan antara mikrotaksonomi dan makrotaksonomi, sertakan contoh untuk memperjelas uraian Anda. Baik, menurut saya mikrotaksonomi fokus pada pengelompokan organisme ke dalam unit taksonomi yang lebih kecil seperti subspesies atau varietas. Contohnya manusia modern dan manusia Neanderthal. Yang kedua, makrotaksonomi fokus pada pengelompokan organisme ke dalam unit taksonomi yang lebih besar seperti famili atau ordo. Contohnya kucing besar dalam ordo Carnivora. Mikrotaksonomi lebih spesifik dan detail, sedangkan makrotaksonomi lebih luas dan umum. Kalau menurut saya, hampir sama pengertiannya, yaitu mikrotaksonomi mengenai studi klasifikasi pada tingkat spesies dan bawahnya. Contohnya penelitian varietas tanaman padi. Sedangkan makrotaksonomi yaitu studi klasifikasi pada tingkat yang lebih tinggi dari spesies, seperti keluarga atau ordo. Contohnya yaitu penelitian pada keluarga Taksonomi ini berkaitan dengan klasifikasi organisme pada tingkat yang sangat spesifik seperti subspesies, varietas, atau bentuk kecil lainnya. Contohnya klasifikasi varietas tanaman tertentu dalam suatu spesies. Yang kedua, sedangkan makrotaksonomi lebih melibatkan klasifikasi organisme pada tingkat yang lebih luas seperti famili, ordo, atau di atasnya. Contohnya adalah mengkategorikan sekelompok spesies ke dalam suatu famili atau kelompok beberapa famili ke dalam ordo tertentu. Baik, kalau menurut saya yaitu mikrotaksonomi merupakan taksonomi pada tingkat spesies, yaitu memilih keanekaragaman individu di alam ke dalam spesies-spesies sehingga spesies-spesies dan bahkan subdivisinya dapat dibedakan dengan tepat. Barulah setelah itu dapat dilakukan klasifikasi yang merupakan makrotaksonomi. Jadi makrotaksonomi merupakan taksonomi di tingkat spesies. Untuk contohnya saya sama saudari Waida. Perbedaan mikrotaksonomi dan makrotaksonomi itu sama aja seperti mereka ini, tapi saya akan menambahkan contohnya aja. Misalkan kita ingin mempelajari spesies burung, mikrotaksonomi akan fokus pada pengklasifikasian spesies burung individual seperti mengidentifikasi ciri-ciri yang membedakan dari spesies lain. Terus tuh di sisi lain, makrotaksonomi akan fokus pada memahami hubungan evolusi yang antara spesies burung seperti membangun filogeni yang menunjuk bagaimana spesies burung yang berbeda berevolusi dari leluhur yang sama. 6 itu jelaskan proses klasifikasi. Menurut saya, proses klasifikasi biologis melibatkan pengamatan, penggunaan data morfologi dan genetik, pengelompokan berdasarkan kesamaan ciri-ciri, analisis hubungan kekerabatan, pengelompokan lebih rinci, penamaan ilmiah, dan pengujian serta revisi berkelanjutan. Ini adalah serangkaian langkah sistematis yang membantu ilmuwan mengidentifikasi dan mengelompokkan organisme secara hierarki berdasarkan kesamaan evolusi dan karakteristik fisik.
Kalau menurut saya prosedur klasifikasi itu adalah satu, penyusunan fenon ke dalam populasi dan populasi ke dalam spesies. Yang kedua yaitu pengumpulan spesies ke dalam kelompok spesies dan takson formal. Yang ketiga itu adalah pemeringkatan takson dalam suatu hierarki kategori. Baik, kalau menurut saya sependapat dengan saudari Ulan, yaitu yang dikatakan oleh Ulan tadi. Proses klasifikasinya adalah pengumpulan data, yaitu mengumpulkan informasi tentang organisme yang akan diklasifikasikan. Kedua, identifikasi karakteristik, artinya mengidentifikasi karakteristik yang dalam klasifikasi seperti bentuk tubuh, ukuran, warna, dan struktur organ. Ketiga, pengelompokan awal, yaitu mengelompokkan organisme ke dalam kelompok yang terbagi berdasarkan karakteristik yang diidentifikasi. Yang keempat, analisis bilogenetik, yang artinya menganalisis hubungan kekerabatan antara organisme dan genetik. Dan yang terakhir, penentuan nama ilmiah, yang artinya memberikan nama ilmiah menggunakan sistem nomenklatur spesies untuk manusia. Baik, kalau menurut saya yaitu pengumpulan dan pengamatan, yaitu mengumpulkan spesies dan melakukan pengamatan menyeluruh terhadap ciri-ciri morfologi, perilaku, dan ekologi ataupun genetika. Yang kedua yaitu identifikasi, yaitu membandingkan ciri-ciri spesimen dengan spesies yang telah diketahui untuk menentukan identitas, yaitu klasifikasi, yaitu pengelompokan berdasarkan persamaan dan perbedaan. Dan yang terakhir, penamaan, yaitu memberikan nama ilmiah sesuai dengan aturan nomenklatur yang berlaku. Baik, kita masuk ke soal yang ketujuh, yaitu apa perbedaan antara klasifikasi sebelum dan sesudah Darwin. Menurut saya, klasifikasi sebelum Darwin yaitu klasifikasi berdasarkan ciri morfologi dan kesamaan bentuk luar. Sedangkan klasifikasi sudah Darwin yaitu klasifikasi mempertimbangkan hubungan kekerabatan dan teori evolusi. Dengan penekanan pada seleksi alam dan adaptasi. Kalau saya setuju dengan jawaban dari saudari Blik dan sama jawabannya. Kalau menurut saya, sebelum Darwin itu klasifikasi biologis didasarkan pada kesamaan morfologi atau ciri-ciri fisik organisme tanpa mempertimbangkan evolusi atau hubungan kekerabatan yang mendalam. Sesudah Darwin itu pendekatan klasifikasi mengalami perubahan signifikan. Teori evolusi Darwin menekankan pentingnya evolusi dan keturunan bersama dalam klasifikasi biologis. Klasifikasi menjadi lebih dinamis dan mengintegrasikan informasi genetik untuk mengungkap. Baik, kalau menurut saya sebelum Darwin klasifikasi berdasarkan pada karakteristik morfologi dan penampilan fisik organisme, hubungan kekerabatan tidak selalu mencerminkan persamaan morfologi dan tidak mempertimbangkan evolusi atau perubahan organisme. Dan yang sesudah Darwin, klasifikasi memperhitungkan informasi genetik dan hubungan evolusioner antara organisme, menggunakan konsep filogeni untuk memahami hubungan kekerabatan berdasarkan sejarah evolusi, dan yang terakhir mengakui adanya perubahan dan variasi dalam organisme seiring berjalannya waktu. Oke, baik, kalau menurut saya sependapat dengan teman-teman dan jawaban saya hampir mirip dengan teman-teman. Balik ke soal nomor 8, yaitu mengapa ada beberapa mazhab dalam taksonomi, padahal semua sepakat mengenai kriteria klasifikasi organisme. Menurut saya itu karena dalam dua kriteria untuk klasifikasi makhluk hidup di atas tidak selalu sejalan atau sejalan satu sama lain. Ada dua makhluk hidup yang diyakini berkerabat dekat tetapi tidak mirip, dan ada dua makhluk hidup yang sangat mirip tetapi tidak berkerabat dekat. Maka untuk mendapatkan titik terang mengenai di manakah kelompok yang harus dimasukkan individu tersebut, dilakukan secara bergantian tiga mazhab tersebut. Baik,
Kalau menurut saya, meskipun semua mazhab taksonomi sepakat mengenai kriteria klasifikasi organisme, perbedaan mazhab terjadi karena penekanan yang berbeda, interpretasi data yang berbeda, perkembangan ilmiah, dan interpretasi sejarah evolusi. Kalau menurut saya, meskipun ada kesepakatan umum tentang kriteria klasifikasi organisme, mazhab-mazhab dalam taksonomi muncul karena perbedaan interpretasi dan pendekatan terhadap data. Faktor seperti penekanan pada ciri-ciri morfologi versus informasi genetik, pemahaman terhadap evolusi atau metode analisis filogenetik dapat berbeda antar mazhab. Kalau menurut saya, itu karena adanya variasi dalam implementasi dan penerapan kriteria klasifikasi organisme. Meskipun para ilmuwan sepakat pada kriteria dasar, perbedaan dalam pendekatan metodologis dan fisiologis dapat menghasilkan sistem klasifikasi yang berbeda. Faktor-faktor seperti perbedaan dalam menafsirkan data, penemuan baru, dan perubahan dalam pemahaman tentang hubungan evolusioner antara organisme berkontribusi pada keragaman mazhab dalam taksonomi. Baik, kalau menurut saya perbedaan mazhab dalam taksonomi mencerminkan kompleksitas ilmu biologi dan variasi interpretasi terhadap data yang ada, bahkan ketika kriteria klasifikasi yang umumnya diterima. Kalau menurut saya, meskipun sulit untuk mencapai keseragaman mutlak dalam teori taksonomi di masa depan, upaya terus dilakukan untuk memperbaiki dan mengintegrasikan pendekatan taksonomi. Perkembangan ilmiah dan kolaborasi antara ahli taksonomi dapat membantu dalam memperbaiki pemahaman tentang hubungan kekerabatan dan memperkuat dasar taksonomi. Menurut saya, perbedaan mazhab dalam taksonomi akan selalu ada. Namun bukan tidak mungkin jika terbentuk keseragaman antara tiga mazhab taksonomi tersebut. Seandainya di masa mendatang ada penemuan suatu organisme kemudian dikaji dan terbukti memenuhi kriteria klasifikasi yaitu keserupaan dan kekerabatan, hal ini memungkinkan menciptakan keseragaman dalam ketiga mazhab tersebut. Menurut saya, keseragaman dalam taksonomi mungkin sulit dicapai karena alam semesta biologi sangat kompleks dan dinamis. Setiap mazhab dalam taksonomi mungkin memiliki pendekatan, metodologi, dan filosofi yang berbeda dalam mengklasifikasikan organisme. Namun dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan, ada harapan bahwa kita akan mendekati pemahaman yang lebih seragam dalam teori taksonomi. Teori taksonomi sepenuhnya mungkin bisa, tetapi kemungkinannya tergantung pada beberapa faktor, termasuk perkembangan teknologi, dan ilmiah, dan kemajuan dalam pemahaman evolusi. Meskipun idealnya kita akan mencapai tingkat keseragaman dalam teori taksonomi, realitas kompleksitas biologis mungkin membuat beberapa perbedaan dalam interpretasi dan pendekatan tetap ada. Namun dengan kolaborasi ilmiah yang kuat dan pertukaran ide antar mazhab, kita dapat mendekati tingkat keseragaman yang lebih besar dan taksonomi di masa depan. Sekian video dari kelompok 2 tentang bab 3. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.